Udah bisa dimulai ya, Kak? Ya, silakan aja mulainya. Udah. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya sapa kita semua. Shalom. Shalom. Baik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, pada malam hari ini kita bersyukur atas kasih setia Tuhan, atas perlindungan Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Hingga pada saat ini kita boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kita bersyukur kayaknya jaringan Adelois itu nggak bagus. Jadi masuk chat tadi digantiin atau kata mereka itu. Jadi gimana ya kalau saya gantiin saja posisinya? Atau kita Bisa, tunggu? Kak. Oh bisa. Gimana Adelois? Bisa, Dek? gimana, Kak? Ayo, main, Dek. Iya, udah. Baik, shalom, selamat malam buat saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada malam hari ini kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hingga saat ini kita boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kita bersyukur dalam Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berhimpun untuk Tuhan, kita puji nama Tuhan, kita muliakan Tuhan pada saat ini. Untuk itu saya ajak teman-teman semua untuk merasakan kasih Tuhan, untuk bersaat teduh sejenak, untuk mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya ibadah kita pada malam hari ini dengan lancar. Kita bersaat teduh sejenak. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, begitu banyak rintangan, begitu banyak cobaan yang harus kita tempuh, yang harus hidup kita, permulaan hidup kita. Saudara-saudaraku, di dalam Tuhan kita bisa kita dimampukan oleh. Mari saudara-saudaraku, kita tetap mengenalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita puji Tuhan, kita serukan namanya. Dialah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dialah Allah yang Alfa dan Omega. Untuk itu saudara-saudaraku, mari kita mengangkat satu lagu pujian. Kau Tuhan jadi andalanku. Tiga ya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah
dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat Kau Tuhan. Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya di saat aku sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Dari awal mari kita nyanyikan dengan iman. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya di saat aku sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan. Untuk memuji, memuliakan nama-Mu hingga pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kami Tuhan. Melainkan hanyalah belas kasih-Mu di dalam kehidupan kami Yesus. Tidak balasan dari kami Bapa. Tuhan hanya memuji, memuliakan nama-Mu pada saat ini. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih. Kami percaya Tuhan Yesus,
Kami ada saat ini Tuhan semua berkat kemurahan yang daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan Yesus, kami beribadah Tuhan, kami berhimpun dan kami bersekutu di dalam Engkau Yesus. Kami mohon Tuhan, datanglah di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan ibadah kami ini secara virtual, kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir Tuhan dalam kebaktian kami ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus pelayan-pelayan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Begitu juga dengan teman-teman yang sudah join Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kepada kami hati yang tenang Tuhan Yesus. Hati yang untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman-Mu yang nantinya yang disampaikan oleh Bapa tidak sia-sia Tuhan. Bisa menjadi satu kami Tuhan Yesus. Dan bisa kami berbagi kasih Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang tidak mengenal Engkau. Ini ibadah kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami tidak takut Yesus, kami tidak bimbang lagi sebab kami telah menyerahkan hidup kami kepada Allah yang hidup. Terima kasih Yesus, segala kuasa roh jahat, kuasa kegelapan yang datang mengganggu, mengacau balaukan ibadah kami. Usir kami nama anak-Mu Yesus Kristus. Hanya Engkau yang berkuasa dan Yesus Kristus. Selamat kami bisa berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama mengatakan amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus, mari kita sembah Tuhan Yesus, mari kita puji Dia, kita bernyanyi. Ada sebab anugerah-Mu, tiga ya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan sebelum itu kita mengangkat satu lagu pujian yang mengatakan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Tiga ya.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tengah maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tengah maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami persilakan untuk hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di malam hari ini kami boleh bertemu secara virtual dengan teman-teman kami, dan dimanapun kami hadir di malam hari ini, baik yang ada di Nias, di luar Pulau Nias, Tuhan tolong kami semua, kiranya pemberitaan firman-Mu di malam hari ini boleh memberkati kami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga media yang kami pakai Zoom, supaya ini bisa kami pergunakan dengan baik, dan Tuhan tolong kami semua, supaya nama Tuhan yang terus dipermuliakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, selamat malam juga. Shalom, Kak. Shalom, selamat malam. Gimana biar bisa share ininya ya? Screen. Oh. Sudah muncul ya teman-teman ya? Sudah Bang, sudah. Oke. Malam hari ini kita belajar bersama-sama ya di dalam Keluaran 3
ayat 7 sampai 14. Mungkin ada teman-teman yang membawa Alkitab atau ada di sampingnya Alkitab. Minta tolong untuk bacakan buat kita semua Keluaran 3 ayat 7 sampai 14. Kalau boleh saya tunjuk Saudari Mei, bisa ya? Oke, Bisa, puji Kak. Tuhan. Oke. Silakan Mei. Ayat 7 sampai ke ayat berapa? Keluaran 3 ayat 7 sampai 14 ya. Keluaran 3 ayat 7 sampai 14. Firman Tuhan berkata 14. Firman Tuhan berkata, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab pada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lalu lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Demikian firman Tuhan. Oke, terima kasih ya Sama-sama. Saudari Mei yang sudah membacakan firman Tuhan buat kita semua di malam hari ini. Nah, teman-teman semua, kalau kita melihat sebuah kisah ini ya tentu ada rekan-rekan atau senior yang mungkin pernah membaca bahkan memberikan sebuah renungan dari bagian ini ya. Dan teman-teman semua, malam hari ini saya kasih topik sebagai bahan perenungan kita, yaitu tentang ketaatan atau obedience. Nah, mungkin berbicara tentang ketaatan ya, ini bukan satu hal yang mudah atau kata yang sangat mudah ya untuk kita lakukan. Tetapi ketaatan itu merupakan sesuatu yang lahir ya, lahir dari hati. Dan ini bukan sesuatu yang seperti yang saya bilang tadi adalah mudah ya untuk kita kerjakan. Nah, ini sebuah kisah di mana Allah mengutus atau memanggil seorang nabi yang tentunya sudah sangat familiar dengan kita, yaitu Musa. Kemudian teman-teman, perlu kita tahu siapakah Musa itu ya. Musa itu dia berasal dari suku Lewi dan orang tuanya itu Amram dan Yochebed. Dan Musa ini mempunyai istri namanya Zipora. Nah, kemudian dia mempunyai dua orang anak. Anaknya yang pertama itu Gersom dan yang kedua Eliezer. Nah, teman-teman nanti bisa baca di dalam Keluaran pasal 2 ayat 22 dan Keluaran 18 ayat 4. Nah,
Musa ini sendiri pekerjaannya adalah menggembalakan kambing domba. Penggembala kambing domba, dan Allah mengutus dia sebagai penyelamat atas Israel di tanah Mesir dalam perbudakan Firaun. Nah, teman-teman, kalau kita melihat lagi kisah di mana bangsa Israel itu diperbudak oleh bangsa atau raja di Mesir, di mana mereka diperbudak sangat kecil, disiksa, dianiaya, bahkan diperlakukan seperti bukan manusia ya tentunya. Bahkan mereka dianiaya, mereka ditindas. Ya mungkin kalau kita sekarang itu bukan tindakan sebagai sesama ya gitu ya. Jadi kita merasakan bagaimana kalau teman-teman kita disiksa, orang-orang yang ada di sekeliling kita disiksa. Nah, kemudian juga dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan ini bukan sebuah perjuangan bagi seorang Musa untuk datang di tanah Mesir pada waktu itu. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita memperhatikan nanti ya di bagian ini, Musa itu beberapa kali menolak ya panggilan Allah itu. Musa itu menolak dengan alasan tidak mampu melakukan tugas itu. Kalau kita melihat di pasal 4 ya, di Keluaran pasal 4 ayat 1, di situ dikatakan, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan mendengarkan perkataanku? Ya, dia lagi bernegosiasi dengan Allah, dengan Tuhan. Bagaimana mungkin ya jika mereka tidak percaya kepadaku dan mendengarkan perkataanku? Nah, kemudian kalau kita melihat lagi di ayat 10 itu di pasal 4 itu ya, di situ lagi dia berkata, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, ya. Artinya dia tidak pandai berkata-kata, tidak sepintar orang-orang yang ada di tanah Mesir pada waktu itu. Nah, kemudian dia juga lagi memberikan alasan ya di ayat 13 di pasal 4. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang pantas kau utus. Nah, dia merasa tidak layak. Kalau boleh, kalau saya bahasakan dalam kehidupan seharian, kalau ada orang lain, Tuhan tolong utus yang lain gitu ya. Tapi jangan saya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang tidak pantas untuk diutus ke negeri yang sangat besar itu, yang dia sudah tahu bagaimana keadaan di tempat itu. Nah, kemudian alasan yang keempat di Keluaran pasal 6 ayat 29, di situ dia lagi berkata, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Ya, hampir sama tadi di alasan yang kedua itu ya. Tidak petah lidahnya. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku, ya? Bagaimana mungkin Firaun mendengarkan aku yang hanya sebagai seorang penggembala domba, yang hanya seorang yang memelihara anak domba gitu ya. Nah, bagi saya teman-teman, atau saya ketika mempersiapkan renungan ini, Musa itu menyadari ketidakmampuannya atau dia menyadari keterbatasannya. Nah, tetapi yang timbul di dalam hati, pikiran seorang Musa ini yang saya bisa observasi ya begitu ya. Yang pertama itu dia timbul yang namanya rasa kekhawatiran. Apalagi yang timbul dalam hatinya, kecemasan, keraguan-raguan. Nah, ini yang mungkin bisa saya bisa ambil ya dari pribadi seorang Musa ini dalam beberapa alasan yang bisa saya bisa observasi dari beberapa alasan yang dia berikan ini kepada Tuhan. Dia merasa khawatir, kemudian dia merasa cemas, kemudian dia merasa ragu terhadap apa yang Allah mau lakukan untuk dia. Tetapi ini yang perlu kita ingat. Kita itu terpanggil dan diutus
untuk terus berkarya menjadi saksi kebenaran bagi Allah. Nah, teman-teman tadi melihat ya, biar sekalipun beberapa alasan yang dikasih oleh seorang pribadi nabi yaitu Musa, tetapi Allah terus memberikan kepadanya kesempatan. Tetapi kita melihat tadi Musa begitu banyak alasan-alasan yang dia utarakan kepada Tuhan. Tetapi Allah itu tidak pernah berhenti untuk berkata-kata dan mengutus Musa ini. Poin yang pertama, ketika kita merasa kurang mampu, Allah pasti menyertai kita. Amin. Ketika kita merasa kurang mampu, saya yakin dan percaya Tuhan itu pasti menyertai kita. Artinya kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh kekurangan, tapi kita butuh seorang penolong, yaitu Allah yang Immanuel, itu adalah Allah yang menyertai kita. Allah lah yang menolong kita, yang memberi kita kekuatan. Ketika kita merasa diri kita ini adalah pribadi yang kurang mampu. Nah, kadang saat ini ya, terlebih-lebih para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, merasa dirinya itu adalah paling hebat, paling mampu, paling serba bisa. Tapi ternyata sebenarnya dia tidak menyadari bahwa di balik itu semua ada Tuhan yang menyertai. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, siapapun kita, udah SMA, udah sarjana, udah pendeta, bahkan udah punya pekerjaan sekalipun, mari kita tanamkan satu kata ini. Kita ini adalah manusia yang kurang bisa di hadapan Allah. Kurang mampu di hadapan Allah. Tetapi Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita. Allah lah yang menyertai kita. Jadi kita tidak perlu sok hebat, sok kuat, sok suci, bahkan sok paling tahu, gitu ya. Tetapi kita mari menyadari dan melihat diri kita ini sebenarnya bahwa tanpa Tuhan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Allah kita ini tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi saya percaya apa yang dialami oleh Musa pada waktu itu. Ketika dia berkata-kata, Tuhan aku ini tidak pandai bicara, aku ini tidak peta lidahnya. Tuhan kenapa tidak orang lain yang kau utus? Kalau saya ngomong itu bukan sebuah alasan untuk menolak panggilannya. Tetapi kalau saya coba observasi kata-kata ini adalah sebuah hal yang merasa dirinya ini kurang mampu atas pekerjaan yang Allah berikan kepada dia. Tetapi kalau kita melihat lagi nanti di bagian berikutnya, ketika dia mau mendengarkan Tuhan, Tuhanlah yang menyertai dia dan memampukan dia. Bahkan kalau kita melihat kehidupan Musa selanjutnya, dia banyak melakukan yang namanya mukjizat-mukjizat. Banyak dia melakukan perkara-perkara yang ajaib di hadapan Tuhan. Dan ini adalah satu harapan yang luar biasa. Yang mungkin di dalam pikiran Musa tidak pernah terbayang. Dia adalah manusia biasa yang sama seperti kita ya begitu. Yang hanya dia seorang penggembala domba yang menggembalakan domba. Teman-teman semua, menyadari kekurangan diri memang sangat amat baik, ya. Menyadari kekurangan diri memang sangat amat baik, tetapi ini tapinya. Apabila kita memakainya sebagai alasan agar Allah tidak memakai kita, ini yang bisa saya artikan. Kita sedang meragukan dan tidak percaya kemahakuasaannya Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan ini. Menyadari kekurangan diri memang sangat amat baik.
Tapi apabila kita memakainya sebagai alasan agar Allah tidak memakai kita, kita sedang meragukan dan tidak percaya kemahakuasaan. Nah, ini kata-kata yang bisa saya ambil dari sebuah pembacaan kita di malam hari ini. Sangat baik kalau kita menyadari kekurangan kita seperti seorang Musa. Tetapi kalau kita terus-terus menjadikan itu adalah sebuah alasan untuk menghindar dari panggilan Tuhan, maka kita itu sedang meragukan dan tidak percaya kemahakuasaannya Tuhan. Teman-teman yang ada di ruang Zoom di malam hari ini, mungkin kalau saya kasih persen ya, 90% kita yang ada di ruang Zoom ini adalah seorang pelayan Tuhan, bahkan pelajar di sebuah STT. Dan saya percaya teman-teman semua pasti memikirkan yang namanya apa yang saya pikirkan di malam hari ini. Kenapa saya mau katakan itu? Karena kita yang sudah mengerti apa itu menjadi seorang pendeta, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, pasti kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Mungkin hal kecil saja, kita ada sampai hari ini, kita bisa bernafas saat ini, itu karena Tuhan. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa jangan sampai kita itu banyak alasan di hadapan Tuhan. Oke lah, kita pernah gagal. Oke lah, kita pernah jatuh bangun di dalam dosa. Oke lah, kita pernah meragukan kemahakuasaannya Tuhan. Tetapi malam hari ini saya akan mengajak kita dan mengingatkan kita. Mari kita meninggalkan pikiran hal-hal yang sudah pernah kita lakukan yang selama ini. Kalau boleh saya katakan, masa lalu itu adalah cara bagaimana kita untuk menata kehidupan yang berikutnya. Jadi kita anak-anak Tuhan, siapapun kita, Tuhan tidak mengenal muda, tua, kaya, dewasa, tapi sebenarnya Tuhan melihat hati kita masing-masing. Seperti apa kita di hadapan. Allah tahu siapa kita. Dan Allah mengutus dan percaya pasti Dia menyertai dan memampukan kita. Ketika Tuhan yang mengutus kita, ketika Tuhan yang membawa kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Tuhan pasti memampukan dan menyertai kita. Seperti yang dialami oleh Musa. Dari awal ketika dia memulai sebagai seorang pribadi yang menyelamatkan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Dari pertama, kedua, ketiga, Tuhan menyertai dia. Tetapi kalau kita melihat nanti di bagian itu, bangsa Israel itu terus bersungut-sungut kepada Musa. Kenapa membawa kami di tempat yang seperti ini, yang kehidupan di Mesir itu yang kehidupannya serba enak-enak. Tapi mereka tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang ada di pihak mereka. Teman-teman semua, Allah itu sedih melihat umatnya di dalam perbudakan. Allah benar-benar merasakan dan mengalami penderitaan serta penindasan umatnya. Di dalam perbudakan bangsa Israel di tanah Mesir, Allah memang benar-benar sedih. Allah memang merasakan apa yang dialami oleh umatnya. Yang ditindas, yang dianiaya,
disiksa, bahkan diperlakukan seperti bukan manusia. Dipekerjakan seperti budak yang benar-benar harus bekerja pada tuannya. Sehingga dia mengambil keputusan. Dia mengutus Musa untuk membebaskan umatnya di perbudakan di Mesir. Teman-teman semua, kalau kita melihat ini adalah satu kesedihan yang dialami oleh Allah. Satu hal yang dirasakan oleh Allah dan dialami oleh Allah. Sehingga dia mengirim seorang pribadi, yaitu Musa, untuk membebaskan umatnya di perbudakan di Mesir. Sehingga Allah lah yang menyertai mereka dari ketika keluar dari Mesir pada waktu itu. Teman-teman semua, kalau kita melihat apabila Musa membebaskan umat Israel dari perbudakan Firaun, versi ketika kita melihat Yesus Kristus yang menyelamatkan umatnya dari perbudakan dosa, iblis, dan maut. Nah, ini kita melihat satu peristiwa di mana Musa itu hanya membebaskan umatnya dari perbudakan Firaun. Membebaskan dan menyelamatkan mereka dari siksaan, dari aniaya, bahkan penderitaan di tanah Mesir pada waktu itu. Tetapi Kristus yang datang ke dunia, yaitu adalah dia sendiri adalah keselamatan. Dan keselamatan di dalam Kristus adalah kebebasan manusia. Sekali lagi, keselamatan di dalam Kristus adalah kebebasan manusia. Kebebasan dari apa? Kebebasan dari dosa, kebebasan dari kuasa iblis, kebebasan dari kuasa maut. Nah, tiga hal ini yang Kristus bebaskan manusia. Tadi kalau kita melihat Musa hanya membebaskan dari perbudakan, penyiksaan, penderitaan dari Firaun, tetapi Kristus yang datang sekarang adalah membebaskan manusia dari dosa, tidak diperbudak lagi oleh dosa. Kemudian dibebaskan dari kuasanya iblis, dari siksaannya iblis. Kemudian kalau kita melihat maut telah dikalahkan oleh Kristus. Sehingga ada yang namanya kebangkitan. Nah, inilah sebuah peristiwa di mana yang Musa membebaskan manusia dari perbudakan Firaun, tetapi Kristus membebaskan manusia dari dosa, iblis, dan maut. Kemudian poin yang kedua, teman-teman, Allah itu menghendaki manusia supaya taat, bukan bernegosiasi atau beralasan. Nah, seperti yang saya kasih judul perenungan kita di malam hari ini adalah ketaatan. Dan di poin yang kedua ini, Allah lah yang menghendaki manusia supaya taat. Bukan memberikan berbagai argumentasi, statement, bahkan hal-hal yang menghindar dari Allah. Tetapi Allah mau satu hal untuk kita lakukan, adalah taat. Taat, itu saja. Kalau tadi Musa banyak memberikan alasan atau negosiasi kepada Tuhan, Tuhan, saya ini adalah seorang yang tidak peta lidah, Tuhan, saya ini adalah orang yang tidak pandai bicara, Tuhan, kenapa Engkau tidak mengutus orang lain, kenapa hanya saja saya gitu ya, kenapa tidak ada orang lain? Tuhan tidak butuh itu. Tetapi Allah menghendaki kita itu taat. Dan memang
satu kata taat ini bukan hal yang mudah, teman-teman. Apalagi di dalam dunia pelayanan ini adalah hal yang paling sekali sulit. Hal yang paling sangat susah untuk dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita ini adalah, kalau saya bilang, kata taat ini adalah susah gampang, ya. Tapi biarlah kita yang sudah mengerti artinya, saya nggak mungkin menjelaskannya secara detail, kita semua udah tahu ya, artinya taat ini seperti apa, tapi hanya saya mengingatkan kita semua, betapa penting Allah menghendaki kita semua taat, bukan bernegosiasi. Yang terakhir, satu hal yang saya ingatkan kita, jangan takut. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri dalam berakar, bertumbuh, dan berbuat dalam panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Akan bersama dan memperlengkapi kita dengan kemampuan dan kekuatan yang selalu baru. Inilah himbauan saya, ajakan saya kepada kita semua, jangan takut. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam panggilan kita itu berakar, bertumbuh, dan berbuat. Dia selalu bersama dengan kita. Dia memperlengkapi kita dengan kemampuan dan kekuatan yang selalu baru. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan dan kemurahan. Kami percaya bahwa kami ini adalah manusia lemah, manusia yang punya keterbatasan. Terlebih hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu banyak keterbatasan dan kekurangan. Bahkan hal-hal yang mungkin hamba-Mu sampaikan ada kesalahan, kekurangan. Tuhan tolong kami semua, supaya kami semua boleh menjadi berkat, dan kami boleh mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati waktu kami selanjutnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saya persilakan kepada host ya. Terima kasih. Haleluya, terima kasih buat hambanya yang sudah membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Sangat memberkati, dan semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh di setiap kita dan tidak terjatuh di tempat ini saat ini. Dan untuk itu sebelum kita masuk dalam doa syafaat, atau ada pokok-pokok doa yang disampaikan oleh teman-teman. Sebelum itu kita bernyanyi, kita mengangkat satu lagu pujian. Saat dunia kecewakan, tiga ya. Saat dunia kecewakan, dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu, dan memulihkan
saat dunia kecewakan, dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada, sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kepada petugas kami persilakan untuk memimpin doa syafaat. Oke, shalom, selamat malam semuanya. Shalom, selamat malam. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya ini jadwal Bang Raffi, karena Bang Raffinya ada pelayanan, jadi tadi tukar, ya bukan tukar sih, minta tolong untuk gantikan malam hari ini. Jadi shalom, dan saya sapa kembali teman-teman, selamat malam dan terima kasih buat Pak Hizkia yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam. Sentiasa memberkati pelayanan selanjutnya. Baik teman-teman, orang-orang yang hebat, saya lihat muka kita adalah muka-muka yang semangat dan sukacita. Kalian dengar suaraku enggak ya? Dengar. Oke, makasih banget. Soalnya aku takut jaringanku kurang mendukung banget soalnya. Mungkin ada teman-teman yang menyampaikan ada atau satu pergumulan yang perlu kita bantu dalam doa, kita bantu bersama-sama. Boleh disampaikan baik di kolom chat maupun juga langsung buka mute-nya, bisa disampaikan teman-teman. Semangat kakak. Terima kasih Ade Mei. Jangan malu-malu untuk menyampaikan, silahkan. Surahkanlah isi hatimu. Oh ya, saya ya. Gimana teman-teman? Oh, adikku Mei, iya Mei? Iya kakak sulung. Iya, adik musuh. Oke, berdoalah kak untuk abang sulung saya, istri dia akan melahirkan. Jadi minta dukungan doa dari teman-teman semua. Semoga persalinan istrinya diperlancarkan oleh Tuhan ya. Itu saja sih. Terima kasih Adik Tengah, Adik Mei. Oke, Adik Elois. Ya, sebagai doa yang harus didoakan nantinya itu untuk bapak saya yang lagi sakit, mulai dari hari Minggu dia sakit sampai sekarang, semoga oleh bilur-bilur Tuhan Yesus bisa pulih kembali. Dan begitu juga dengan studi di sekolah, kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk melaluinya. Terima kasih. Oke, Adik Lois tadi yang pertama apa ya? Soalnya agak lelah tadi, jaringanku kurang bagus. Gimana Kak? Minta doa dukungan yang sakit siapa tadi Dek? Bapak, ayah. Oh Bapak ya. Ya oke. Oke, terima kasih. Oh, ada juga di kolom chat. Mungkin ada lagi teman-teman? Saya Kak. Oke, shalom.
Kak Ani. Kak, saya minta doa. Saya lagi demam, Kak. Semoga cepat sembuh. Oke, demam. Oke. Amin. Masih ada teman-teman? Masih ada Kak, Shalom. Masih ada, Kak. Oh, anak pertama ya? Anak pertama. Iya kami. Ini benar namanya atau memang Seindah ini Kak. harus anak pertama? Oh, Anak seindah. pertama, Kakak Adikku Seindah. seindah ya, astaga. Kak, Oh, adik tahun- pertama seindah, anak pertama seindah. Oke Kak, sebagai pokok doa dari saya, berdoa untuk orang tua kedua yang sedang kurang sehat atau sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan dan cepat pulih. Dan berdoa juga untuk pergumulan tahun ini yang sudah digumuli yang udah lama-lama. Semoga terkabul di tahun ini. Itu aja sih Kak dari aku. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin, terima kasih adik pertama, anak pertama. Oke, dari Nduru ya. Oke. Mungkin masih ada teman-teman dari siapa ya? Dari siapa ya? Karena Shalom. pada senyum-senyum semuanya ya. Pasti masih ada. Shalom, Abang Bungsu. Shalom, shalom. Kak berdoa buat adik saya yang bernama Junior yang mau magang bulan 6. Dia itu di Padang ya, kuliah di Eka Sakti. Ya semoga diberi kekuatan ya. Dan berdoa buat saya tinggal 4 tahap lagi ujian yang saya hadapi. Ya semoga tetap menjalankan dan tetap semangat. Itu sih Kak. Boleh diulang pertama tadi, minta maaf banget soal jaringanku nggak mendukung banget. Oh iya, berdoa buat adik saya yang mau akan magang bulan 6. Di namanya Junior. Satu lagi sih, berdoa buat Kalinus, minggu depan dia akan ujian untuk mengambil S2-nya. Semoga sukses. Amin. Mungkin masih ada teman-teman. Jangan malu-malu ya. Aku orangnya fair gitu loh. Ada loh Kak. Aku nggak marah-marah ya. Shalom, shalom. Jadi jangan takut. Shalom, Kameli. Salam. Salam Dengar Kalinus. suara saya. Kedengar Kak. Oke. Jainal. Oke. Seperti yang saya minta tolong ya. Saya meminta dukungan doa dari teman-teman juga seperti yang dikatakan Zainal. Karena saya mau rencana ambil S2 di UKI. Hari Sabtu ini dan hari Senin akan ujian. Minta dukungan doa teman-teman supaya bisa lolos ya. Terima kasih. Amin. Amin. Shalom. Shalom Kakak. Shalom. Salam semuanya, teman-teman. Untuk Kameli, tolong bantu doa ya. Hari Minggu dan hari Senin perjalanan saya menuju ke Nia. Semoga Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan bercampur tangan supaya bisa selamat sampai tujuan. Juga supaya cepat dapat tempat pelayanan yang baru. Puji Tuhan kemarin udah selesai pendidikannya, praktiknya juga udah selesai, tinggal ini benar-benar terjun dalam dunia pelayanan dan semoga Tuhan berikan tempat pelayanan yang baru sih di Nias nanti. Mohon doanya ya, mohon doanya. Amin. Terima kasih. Amin. Kurang jelas ya? Sama-sama. Kurang jelas putus-putus banget. ya? Enggak, pas. Halo? Iya, halo. Apakah suara saya kedengaran? Sangat kedengaran. Jelas ya? Jelas banget. Mungkin masih ada teman-teman. Doanya kedengaran ya, jelas ya? Kedengaran, Kak. Terima kasih. Puji Tuhan. Sama-sama Kak Desti.
Masih adakah teman-teman atau gimana? Ada Kak, ada Kak. Udah, yuk bareng. Ini Oh, saya. dari Dek Sonilia Hulu. Oh iya ya, sorry. Shalom Kak. Gading. Salam deh, jangan rebutan ya. Shalom Kak, nama saya Vivi Kak. Saya mewakili Siapa? teman-teman Siapa? saya minta doain biar perkuliahan kami jalan lancar, terus doain buat keluar kami yang lagi di kampung Kak. Amin. Terima kasih. Masih ada teman-teman atau gimana? Atau sudah cukupkah kita doakan dulu ini atau masih ada? Ada Kak dari saya. Oh, berarti tadi nama temanmu itu siapa ya? Vivin Kak, Vivin. Oh, Vivin. Iya Kak, ada dari saya Kak. Iya. Doainnya Kak, keluarga saya di kampung, semoga mereka baik-baik saja di sana, semoga rezeki mereka saya juga punya selalu terbuka. Itu aja Kak. Amin. Oke, makasih ya Kak. Sama-sama. Oke teman-teman, kalau tidak ada lagi kita langsung berdoa ya. Oh berarti kalau nggak ada lagi. Saya harap sama teman-teman, mungkin aku hanya memimpin kita dalam doa, tetapi teman-teman semua juga kita mendukung dalam doa, pokok-pokok doa yang disampaikan oleh teman-teman. Semoga ya selalu semangat. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini Tuhan atas kasih dan karunia-Mu yang Tuhan curahkan bagi kami. Sungguh kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu di mana selama 1 minggu lamanya Tuhan menyertai kami, selama 1 minggu lamanya Tuhan menolong, menopang kami, bahkan kami melakukan segala perkara-perkara yang besar, perkara yang kecil, pekerjaan-pekerjaan aktivitas kami Tuhan, hingga sampai pada malam hari ini kami juga boleh bertemu kembali lewat via Zoom. Dan itu semua bukan karena kekuatan kami Bapa, melainkan semua karena pertolongan-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu tidak begitu berlalu saja, tetapi kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami benar-benar menjadi seorang anak-anak Tuhan, bukan hanya sekedar lambang kami menjadi seorang Kristen, tapi kami benar-benar menjadi seorang Kristen yang seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, pada malam hari ini kami menyampaikan setiap pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu. Tuhan Engkau memberkati setiap doa-doa kami pada malam hari ini. Namun sebelumnya Bapa, ampunkan salah dosa pelanggaran yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan layakan setiap kami, darah setiap doa-doa yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Pada malam hari ini Tuhan kami berdoa buat saudari kami Mei, di mana Tuhan abang atau yang saya melahirkan ada rencana, kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau jauhkan dari segala kendala-kendala, bahkan hal-hal yang sangat buruk Tuhan Engkau jauhkan. Kami berharap Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menopang Tuhan, sehingga kelahiran seorang kakak ipar semuanya lancar dan baik-baik juga keluar nanti semuanya sehat, orang tua juga semuanya sehat, dan segala dana yang dibutuhkan Tuhan, Engkau yang akan mencukupkan semuanya, segala apapun yang diperlukan Tuhan kami percaya, semuanya ada dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati keluarga, berkati juga pergumulan Ade Mei, semua dalam hal apapun pelayanannya juga Tuhan Engkau memberkati. Kami serahkan semuanya ini Tuhan hanya dalam tangan kasih Tuhan, biar Engkau yang beracara dan Engkau yang menopang dan Engkau yang senantiasa menyertai mereka, sehingga mereka selalu berpegang teguh dan selalu mengandalkan Engkau dalam hidup mereka Tuhan, dan selalu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat Ade Lois,
di mana bapaknya yang lagi sakit dari beberapa hari yang lalu, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan campur tangan, Engkau yang menjamah, Engkau yang menolong, Engkau yang menyembuhkan, karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Biarlah segala obat-obatan yang dikonsumsi, jadikan itu sebagai alat atau sarana untuk menjadi alat kesembuhan dalam tubuhnya. Segala penyakit yang ada dalam tubuh kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sirnakan Tuhan, Engkau menyembuhkan Tuhan, sehingga terjadi mukjizat. Dan lebih lagi mereka mengenal Engkau bahwa Allah yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah membiarkan adanya begitu saja, tetapi Tuhan ada di pihak mereka saat mereka memerlukan. Berkati juga Ade Lois dalam segala pelayanan, dalam segala studinya juga Tuhan, Engkau memberkati, baik dalam pergumulannya juga Tuhan Engkau memberkati, bahkan masa pertumbuhan menuju kedewasaan, keremajaan, Tuhan Engkau memberkati, biar dia lebih lagi Tuhan di masa mudanya melayani Engkau yang sesungguhnya, mempersembahkan hidupnya sebagai alat untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami menyerahkan seluruhnya di dalam tangan kasih Tuhan, Kau yang menolong kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan buat Ade Seindah Hia, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan, memberkati mereka Tuhan, di mana orang tua yang masih kurang sehat, Engkau yang menyertai Bapak, Engkau yang menolong, Engkau yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruhnya di dalam tangan kasih-Mu, bahkan Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menyembuhkan kedua orang tua, Engkau yang akan menjamah ya Tuhan, bahkan apapun yang menjadi pergumulan mereka, adalah sumber jawab, adalah yang menolong Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat adik Arta, di mana ada pergumulannya, adiknya yang bernama Junior, yang tamat tahun ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menyertai, Engkau yang menopang, segala dana yang dibutuhkan, ada rencana untuk melanjut, Tuhan kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan semuanya, Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Terlebih-lebih Tuhan dalam skripsinya yang sekarang sedang berjuang, Tuhan menolong dia, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan mencukupkan segala dana-dana yang dibutuhkan, bahkan juga Engkau menambahkan inspirasi dari Engkau ya Tuhan, sehingga dia bisa mengerjakan skripsinya hingga nanti sampai pada babak yang terakhir. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan, Engkau yang menolong dan Engkau menyertai kami semuanya. Kami berdoa juga Tuhan buat adik Desti, di mana Bapak Engkau memberkati perjalanannya yang akan menuju ke kampung halaman atau ke Nias, ke Pulau Nias, kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi, sehingga sesampai di tempat tujuan, bahkan di kampung halaman, boleh bertemu dengan keluarga, boleh bertemu dengan sanak saudara, bahkan seorang orang tua. Kami serahkan dalam tangan perjalanan beliau Tuhan, Engkau adalah yang menopang mereka, Engkau yang menyertai, Engkau yang menolong Tuhan, sehingga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati juga Tuhan, semoga nanti sampai di Nias dan dia cepat dapat tempat pelayanan. Engkau jadikan hamba menjadi seorang pelayan yang sangat menyertai, memberkati, dan Engkau memberkati juga Tuhan teman-teman pelayanannya sehingga menjadi berkat dimanapun berada, biar dia menjadi seorang inspirasi bagi anak-anak muda, lebih lagi mendekatkan diri kepadamu, lebih lagi untuk mencari wajah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat Kalinus, di mana Bapak tanggal di akhir bulan ini akan mengikuti testing atau mengikuti tes dalam pengajuan melanjutkan studinya di S2-nya. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, biar mereka selalu sehat, dan Engkau juga Tuhan mencukupkan segala dana yang dibutuhkan, dan terlebih-lebih Tuhan, Engkau yang memanggil anak-Mu, tapi kami percaya rencana-Mu indah dalam hidupnya Bapa. Kami percaya bahwa segala jawaban, segala soal-soal yang akan nanti diberikan, akan kami percaya saudara kami Linus bisa akan menjawabnya
dan sesuai dengan apa yang diharapkan ya Tuhan. Engkau adalah harapan, Engkau adalah masa depan, Engkau adalah pelita hati ya Tuhan, sehingga apapun yang dijawab tidak salah Tuhan, semuanya hanya dari dalam nama-Mu ya Bapa. Menyerahkan semuanya ini dalam tangan kasih Tuhan, Engkau yang menolong kami dan Engkau yang menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Bapak buat saudari kami Vivi, di mana mereka sedang ada dalam asrama Tuhan. Mau Engkau memberkati perkuliahan mereka, semoga lancar. Engkau memberkati ketabahan mereka supaya mereka kuat dalam menghadapi proses demi proses yang mereka alami, biar mereka senantiasa lebih berpegang teguh dan mengenal panggilan mereka lebih lagi ya Tuhan, dan mempersembahkan hidup mereka. Memberkati dalam setiap pergumulan mereka, bahkan keluarga mereka juga Tuhan Engkau memberkati, biarlah keluarga mereka mendukung mereka 100% dalam menjadi seorang pelayan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat juga saudari Sonilia Hulu dalam keluarga Tuhan, supaya keluarga di kampung halaman atau di Polonia selalu baik-baik saja, dan apapun yang mereka perlukan Tuhan, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh keluarganya, semoga Tuhan Engkau mencukupkan, bahkan cukupkan semuanya. Engkau memberikan dia ketabahan, kekuatan dalam menghadapi segala peraturan, bahkan proses-proses dalam berasrama. Engkau memberikan dia ketabahan, kekuatan untuk menjalankan semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ini dalam tangan kasih Tuhan, Engkau yang menolong kami semua ya Bapak. Hanya Engkau lah harapan kami, dan Engkau yang menyertai kami semuanya. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan teman-teman kami yang ada dalam Zoom ini, baik satu persatu Engkau tahu ya Tuhan. Meskipun kami tidak mendoakan pada malam hari ini, dan Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang lebih mengenal, Tuhan yang lebih tahu masa depan kami, yang terbaik buat kami, karena rencana-Mu adalah rencana yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap kerinduan kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, mungkin ada teman-teman yang belum saya doakan ya. Saya minta maaf karena ada tadi di kolom chat, tapi di kolom chatku ini udah mati di laptopku. Di HP dia nggak kelihatan karena dia sempat keluar dari tadi. Saya minta maaf banget ya teman-teman yang nggak sempat saya doakan pokok-pokok doanya. Minta maaf banget. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada MC ya. Baik, terima kasih buat Kak Meli yang sudah membawakan kita dalam doa syafaat. Dan setelah ini, jika teman-teman yang mau sharing tentang kebenaran jika ada teman-teman yang mau sharing atau mau berbagi, dipersilakan. Banget gak sih? Walaupun tidak bersama, Riza tetap tahu Leodra sedang ngapain. Suaranya pelan, tapi terdengar seperti ini. Riza bilang, adalah dia kan lagi latihan nyanyi. Sama sekali. Ada yang nanyain mana Kak Leodra tuh, Kak Leodra. Kak Leodra. Oh ini Leodra. Kak Leodra. Dek, Lois sekarang pengumuman, Dek. Oh ya, jika ada pengumuman dari pengurus, dipersilakan. Oleh si kerohanian. Oke, shalom semuanya. Shalom. Terima kasih ya untuk ibadah kita malam hari ini, buat terlebih kepada yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang sudah pelayanan pada malam hari ini. Langsung saja ya, saya dari si kerohanian.
yang saya umumkan ini yang pelayanan minggu depan. Jadi yang jadi porsi leadernya itu Saudari Seindahia dan speakernya itu Saudara Amati Solala Jega, sedangkan kita itu Kak Berti Mawati Gule. Nanti doa syafaat itu urusan kami, bagian kami, nanti kami chat pribadi itu nanti. Itu saja sih pengumuman dari saya sebagai CA Koranian. Terima kasih, Shalom. Terima kasih Ibu Pendeta. Sama-sama. Oh iya, dari ini Bapak kita, ketua kita lah, Pak Damai. Ada nggak tambahan yang mau ditambahkan? Nggak ada. Dari ketua Iya, dipersilakan. thank you Saudari Mei sudah thank you pelayanannya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Shalom. Yahoo. Yahoo. Yahoo, terdengar suara saya? Kedengaran banget. Oh iya. Saya bersyukur ya bisa berjalan dengan baik ibadah kita di malam hari ini. Dari tadi kulihat 25, tinggal 20. Bertahan, nggak apa-apa. Itu wajar-wajar aja terjadi. Oke, langsung saja terima kasih buat teman-teman semuanya. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, itu pertama sekali kita harus bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur bahwasanya selama 1 minggu kita sudah ditolong. Lagi saat ini kita diperizinkan untuk ibadah lagi. Setiap hari Kamis kita tetap Tuhan dalam kehidupan kita ya. Bukan karena kita hebat dan benar di hadapan Tuhan. Seterusnya teman-teman saya bersyukur dan berterima kasih buat teman-teman saya, teman-teman kita yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, baik dari WL, keponakan saya, firman Tuhan, dan doa syafaat. Ya, saya percaya apa yang teman-teman lakukan di malam hari ini, pelayanan teman-teman diberkati oleh Tuhan, dan itu sudah menjadi berkat bagi kita semua. Ya, sekalipun ada halangan, tapi jangan jadi pengganggu. Ya. Yang kedua, saya bersyukur bagi teman-teman yang setia untuk tetap join. Ya. Secara pribadi saya nggak bisa membalas kebaikan teman-teman, biarlah Tuhan yang membalas kebaikan teman-teman. Dan saya percaya di balik kesetiaan teman-teman dan kita semua ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, tetap setia teman-teman. Dari sekarang sampai selama-lamanya ya, jangan asal sudah aja. Nah, tidak ada pengumuman dari saya hanya mengajak teman-teman setiap hari Kamis kita tetap beribadah, kita adakan ibadah ini komunitas USBK Rawa Sungguhnya Yesus. Itu aja dari saya, thank you. Saya kembalikan kepada worship leader. Baik, terima kasih pengumuman dari CA Kerohanian dan begitu juga arahan dari Pak Ketua, dan ibadah kita selesai. Atau ada yang sharing, dipersilakan. Apa nggak ada sesi perkenalan atau udah ada ada perkenalan? Oh iya, untuk ini yang baru gabung lah, kita buka ya. Mereka perkenalan. Namanya siapa, dapat link dari mana, dan tinggal di mana? Oke, untuk langsung saja teman-teman dari semua kita. Halo, shalom, selamat malam teman-teman semua. Untuk teman-teman semua nanti itu diskusi ya, tapi kita doa penutup dulu. Dan yang mewakili kita doa penutup mungkin dari Kak Ketua, karena Kak Kaisia tadi keluar dalam keadaan sakit juga, makanya dia cepat keluar ya Kak. Dan bisa nanti Kakak Ketua bisa
pimpin kita dalam doa penutup atau siapa yang bisa dipercayakan dalam ibadah kita ini. Terima kasih, Kak. Halo Pak Ketua, kayaknya Pak Ketua sedang tidak ada di tempat deh. Pak Ketua masih ada di tempat? Dia damai? Kayaknya nggak ada deh. Ada, masih ada dia di dalam Zoom, Kak Damai. Iya, maksudku memang ada di layar di Zoom, tapi masalahnya kayaknya di tempat tidak ada orang. Tadi kayaknya nggak di saja, dialihkan saja. Itu Pak J, siapa ini? Bang Linus J Gaji. Dipersilakan, Kak. Doa penutup ya? Iya, Kak. Ya. Oke. Oke. Teman-teman semua, saudara semua, mari kita akhiri ibadah dan persekutuan kita pada malam hari ini. Kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur atas anugerah dan pertolongan serta cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, sepanjang ibadah kami, Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, semuanya bukan karena kebaikan kami, bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan segala firman yang telah kami dengar dari hamba-Mu, supaya menjadi suluh dan berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan segala pergumulan juga dan pokok doa yang telah disampaikan kepadamu pada malam hari ini. Kami tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup menjawab semua pokok doa kami, segala pergumulan kami. Dan juga Tuhan janganlah menjadi kehendak kami, melainkan kehendak menjadi di atas kerajaan surga. Saat ini ya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami, tapi kami yakin Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Tuhan tak pernah berakhir untuk menyertai kami. Tuhan tak pernah meninggalkan kami sepanjang hidup kami. Tuhan, ingat doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, seluruh kegiatan kami, seluruh aktivitas kami selanjutnya. Terlebih pada malam hari ini Tuhan, kami akan istirahat, biarlah Tuhan yang senantiasa melawat dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan, makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Kak Linus. Terima kasih, Kak Linus. Sama-sama.